Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran pada pagi hari ini, kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pagi yang indah ini kami boleh ada bersama-sama teman-teman juga guru-guru kami untuk segera memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sertai kami, tuntun kami, berikan kami roh untuk selalu dapat mengikuti semua pembelajaran pada pagi hingga nanti pada waktu pulang sekolah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami akan masuk dalam pembelajaran, kami mau mendengarkan sedikit dari renungan firman pada pagi hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, biarlah kami bisa mengerti dan memahami renungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Tema pada pagi hari ini yaitu pengorbanan tentang Tuhan Yesus. Nah, jika kita bicara tentang pengorbanan Tuhan, tentu saja kita akan berbicara tentang Paskah. Nah, untuk Paskah pasti di dalam gambaran pemikiran kita, pasti kita akan mengingat ada apa saja di dalam Paskah. Telur Paskah, benar, pasti ada telur Paskah. Kemudian lilin, ya lilin, telur Paskah, lilin, dan tentu saja perayaan Paskah. Nah, sebetulnya Paskah itu sendiri ya, adik, ada dua pengertian, yaitu Paskah ketika zaman Musa dan Paskah zaman Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya Paskah pada saat zaman Musa itu yang mana, Pak? Dan Paskah zaman Tuhan itu yang mana? Ya, tentu saja Paskah zaman Musa itu jauh sebelum Tuhan Yesus ada, gitu ya. Nah, Paskah zaman Musa itu pada saat bangsa Israel tengah diperbudak oleh bangsa Mesir. Jadi Paskah di sini adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu Paskah pada waktu zaman Musa. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan Paskah pada zaman Musa ini atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini? Sebab karena bangsa Israel ingin lepas dari perbudakan. Demikian juga manusia ingin sekali lepas dari segala dosa-dosa yang dibawa oleh sejak Nabi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia itu sudah berdosa. Nah, ini Paskah 2 ini nanti yang akan saya coba bicarakan. Nah, Paskah pada zaman Musa itu terjadi saat Raja Fir'aun itu raja bangsa Mesir. Kalau zaman Fir'aun itu sebetulnya adalah jabatan anak-anak ya. Fir'aun itu panggilan raja untuk bangsa Mesir. Kalau di Indonesia saat ini sih presiden gitu ya. Nah, Fir'aun, saat itu menurut para ahli, Fir'aun pada zaman Paskah itu namanya, kalau tidak salah itu Ramses II. Ramses II menurut penelitian para arkeolog. Jadi sebetulnya cerita ini bukan dongeng. Ingat ya, cerita ini adalah sejarah. Jadi sejarah dan dongeng itu beda sekali. Kalau dongeng tidak ada dasar dan faktanya, kalau sejarah itu ada bukti, ada dasar, dan tentu saja ada fakta yang berbicara. Itu ada ya. Nah, saat itu Raja Fir'aun bingung adik-adik. Bingungnya kenapa? Karena bangsa Israel
yang saat itu diperbudak oleh bangsa Israel itu makin hari makin banyak orangnya. Ya, orangnya bahkan mungkin hampir sama dengan orang-orang bangsa Mesir. Akhirnya orang Fir'aun, Raja Fir'aun kemudian berpikir bagaimana ya caranya supaya bangsa Israel ini tidak jadi banyak di sini. Ya, nah kemudian bangsa Mesir menurut Fir'aun harus melakukan sesuatu supaya bangsa Israel tidak menjadi banyak saat itu di tempat itu. Caranya adalah dengan memperbudak lebih kejam lagi atau menyiksa lebih kejam lagi. Dan tahukah adik-adik bahwa keputusan Raja Fir'aun yang luar biasa, yaitu saat itu dia mengeluarkan pengumuman atau mengeluarkan suatu hukum bahwa anak laki saat itu kalau ada orang Israel yang mengandung kemudian melahirkan anak, jika dilihat anaknya laki-laki harus dibunuh. Betul, luar biasanya. Jadi kalau misalnya punya anak laki-laki harus dibunuh, mau tidak mau harus dibunuh. Wah. Nah, dengan cara itu diharap bangsa Israel tidak bertambah-tambah lagi orangnya. Wow, bisa kalian bayangkan adik-adik. Ya, saat itu akhirnya bangsa Israel sulit sekali mencapai keturunan untuk orang-orang Israel yang laki-laki. Nah, hingga kemudian lahirlah Musa, yang saat itu Musa karena dia lahir laki-laki, akhirnya Musa diapain? Iya, sama ibunya dibuang ke Sungai Nil. Dan itulah dengan kuasa Tuhan, Musa akhirnya malah diadopsi atau diambil oleh putri Mesir dan dijadikan anak. Dan akhirnya setelah lama-lama akhirnya dengan kalian bisa melihat sendiri filmnya. Nah, kemudian Musa setelah besar, dewasa, dia tidak ingin bangsa Israel itu ditindas. Akhirnya Musa disuruh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kemudian ketika itu, saat ini baru dimulai ini, kemudian si Mesir minta dengan baik-baik pada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar. Ternyata tidak boleh, dan akhirnya apa? Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel, bangsa Mesir, ya. Saat itu Raja Firaun itu sendiri dengan 10 tulah, 10 hukuman, ya, mulai dari hukuman kata, belalang dan sebagainya, sampai yang terakhir adalah kematian putra sulung bangsa Mesir. Saat itu kemudian bangsa Israel oleh Firaun suruh pergi. Anaknya Firaun sendiri ikut mati saat itu. Nah, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir inilah yang kemudian diperingati sebagai hari Paskah. Nah, maka bangsa Yahudi kalau dia merayakan Paskah itu anak laki-laki atau anak sulung atau orang laki-laki yang merasa sulung atau yang tidak, dia harus berpuasa sebelum melakukan Paskah zaman itu, ya. Kemudian dia juga melakukan makan makanan roti yang tidak beragi, juga melakukan makan sayur pahit dan sebagainya dalam perayaan Paskah untuk bangsa Yahudi. Nah, untuk Paskah bagi kita orang Kristen yang mana dimulai kapan? Nah, mulai Paskah Kristen dimulai saat Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya pada suatu malam, dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan melakukan perbuatan yang disuruh oleh Bapa untuk penebusan dosa. Di saat itu kemudian Tuhan Yesus membasuh kaki dari tiap-tiap muridnya, bahkan
kemudian mengadakan upacara yang saat itu terkenal sekali melalui sebuah lukisan dari Leonardo da Vinci. Kalian bisa lihat lukisan perjamuan kudus saat Tuhan Yesus bersama ke-12 muridnya waktu melakukan perjamuan Paskah Kristen dimulai saat itu. Kemudian habis itu besoknya atau malamnya Tuhan Yesus kemudian ditangkap oleh bangsa Romawi, kemudian disiksa dan akhirnya mati di kayu salib. Nah, ketika mati itulah kemudian Tuhan Yesus kemudian dibawa ke makamnya. Setelah dimakamkan 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Saat itulah yang diperingati orang-orang Kristen bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang merupakan kemenangan bagi bangsa orang-orang Kristen untuk mencapai kata selamat. Makanya itu orang Kristen merayakan hari Paskah sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu penebusan bagi dosa-dosa manusia. Ya. Nah, dengan kebangkitan ini maka setiap orang Kristen yang percaya dan melakukan kehendak Tuhan, dia diselamatkan. Jadi sebagai orang Kristen, perayaan Paskah apakah hanya sebatas telur, apakah hanya sebatas lilin? Tidak, karena orang Kristen dan anak-anak Kristen percaya kebangkitan adalah kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan dari keselamatan yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus hingga dia harus mati dan akhirnya 3 hari kemudian harus bangkit kembali ke tahta Bapa dan menyediakan tempat bagi kita. Bagi kita orang Kristen harus senantiasa, apakah setiap orang Kristen bisa langsung dapat keselamatan, Pak? Benar, setiap orang Kristen akan dapat selamat, tetapi hanya mereka yang tahu, percaya, dan melakukan kehendaknya, sehingga Tuhan bisa melihat buah-buah roh dari orang Kristen itu yang nantinya jadi penghuni surga. Kalian siap menjadi penghuni surga? Berarti selain percaya dan taat dan melakukan kehendaknya, kalian juga harus benar-benar setia. Demikian sedikit renungan tentang Paskah pada pagi hari ini. Biarlah kita semua siap memulai Paskah dan mengerti bahwa keselamatan dari Tuhan Yesus sudah kita punya. Jika kita tahu, percaya, taat, setia, dan melakukan, dan suatu saat ketika Tuhan Yesus melihat buah-buah yang sudah kita miliki, dia percaya bahwa kita adalah penghuni surga. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh sedikit mendengarkan tentang pengertian Paskah, dan biarlah damai Paskah ini, perayaan Paskah boleh membawa berkat bagi kami, anak-anak, bahkan juga bagi keluarga kami di rumah, sehingga kami benar-benar bisa menyatakan, mencerminkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan mati kemudian bangkit kembali tidak sia-sia bagi saya dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa ini. Kami senantiasa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat melakukan aktivitas hari ini.